Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang saya hormati, bahwa sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat kita untuk menziarahi kuburan orang-orang soleh. Tak terkecuali menziarahi kuburan orang-orang soleh yang ada di Babadan Tenajar ini. Kita sebut saja misalnya menziarahi kuburan orang soleh Kiai Haji Hasbullah misalnya, yang makbarohnya ada di Babadan Tenajar ini, dengan niat tawassul atau sekedar mengambil keberkahan darinya. Pertanyaannya, bolehkah kita bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal? Jawabnya, boleh selama syarat-syaratnya jelas. Namun sebelumnya, apa itu tawassul? Definisi tawassul yang dapat kita ambil dari bentuk implementasinya di masyarakat ialah menjadikan sesuatu sebagai sebuah media, sebagai sebuah penghantar, atau sebagai sebuah pelantara agar apa yang kita pintakan, apa yang kita inginkan tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa? Agar segala hajat kita itu tercapai, kita diperintahkan untuk bertawassul. Sebab Allah telah menetapkan bahwa biasanya urusan-urusan di dunia ini terjadi berdasarkan hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Contoh, karena sebab kita meminum obat yang dianjurkan dokter, maka akibatnya Allah akan menyembuhkan sakit yang kita derita. Ini namanya hukum kausalitas atau hukum sebab dan akibat. Jamaah sholat Jumat yang saya hormati. Lalu adakah dasar pijakannya? Tentu ada, dan sangat banyak sekali. Di antaranya, pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was sholah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ayat ini jelas-jelas memerintahkan kepada kita untuk mencari segala cara agar kita dekat dengan Allah. Artinya, carilah sebab-sebab tersebut, lalu kerjakan sebab-sebab tersebut, maka Allah akan mewujudkan akibatnya. Walaupun sesungguhnya Allah Maha Kuasa, semisal
Allah memberi pahala pada hambanya tanpa beramal sekalipun. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Allah memerintahkan kita untuk selalu beramal dan mencari sebab-sebab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dasar pijakan yang kedua adalah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Waddahu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dalam ayat ini juga Allah jelas-jelas memerintahkan agar kita mencari sebab-sebab supaya kita dekat dengan Allah. Artinya kita disuruh bertawassul. Kalau agar hajat kita atau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka carilah sebab-sebab yang berpotensi terkabulnya doa-doa kita. Di antaranya bertawassul dengan orang soleh. Maka datangilah orang-orang soleh dan bertawassullah kepada mereka. Sebab orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan doanya mustajab. Dan itu berlaku baik orang-orang soleh itu masih hidup ataupun orang-orang soleh itu sudah wafat. Sebab hakikat tawassul itu sendiri adalah Allah lah yang mengabulkan segala permintaan kita. Sedangkan orang soleh hanyalah pelantara. Dan ketika Allah bisa memberikan kemanfaatan bagi kita melalui orang soleh yang masih hidup, maka barang tentu Allah pun bisa memberikan kemanfaatan bagi kita melalui orang soleh walaupun orang soleh itu sudah wafat. Mungkin hanya ini saja. Semoga bermanfaat. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.